Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Untuk modul yang ke-8 ini kita akan mempelajari tentang suhu dan pengukurannya. Suhu dapat diartikan bahwa panas atau dingin suatu benda dalam fisika dinyatakan dengan besaran suhu atau temperatur. Suhu didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu termasuk dalam besaran pokok. Dalam sistem internasional, suhu diberi satuan Kelvin atau disingkat dengan K. Alat pengukur suhu, telapak tangan kita dapat merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Namun, telapak tangan bukanlah alat ukur suhu yang efektif karena tidak dapat menentukan nilai suhu suatu benda. Oleh karena itu, para ilmuwan membuat alat yang dapat mengukur suhu yang disebut termometer. Ini adalah contoh dari gambar termometer yang biasa kita jumpai di rumah sakit ataupun mungkin di setiap ada keluarga memiliki termometer ini untuk melihat suhu badan anggota keluarga yang apabila demam itu sudah siap termometernya untuk mengetahui berapa suhu tubuh kita. Secara umum, termometer terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Zat cair yang digunakan sebagai pengisi termometer ini karena zat cair ini akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Zat cair pengisi termometer yang sering digunakan adalah air raksa dan alkohol. Berdasarkan dua zat pengisi termometer ini dikenal dengan istilah termometer alkohol dan termometer raksa. Alkohol dan raksa ini mempunyai kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai pengisi termometer. Di sini tertera tabel kelebihan dan kekurangan dari termometer yang mempunyai jenis pengisi cairan, raksa, dan alkohol. Termometer yang memiliki jenis pengisi termometer raksa memiliki kelebihan yaitu mudah dilihat karena air raksa ini adalah logam cair yang kelihatan mengkilap. Kemudian volume berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, tidak membasahi dinding. Yang keempat, mempunyai titik beku kurang dari 40 derajat Celcius dan titik didih 350 derajat Celcius, sehingga mempunyai jangkauan pengatur suhu yang cukup luas. Yang kelima, dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Kelebihan yang dimiliki oleh termometer dengan jenis pengisi raksa memiliki kekurangan yaitu harganya mahal. Kemudian tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah dan merupakan zat beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Yang kedua, kita lihat jenis termometer yang memiliki jenis pengisi berupa alkohol, memiliki kelebihan, harganya lebih murah, mengalami perubahan volume yang besar walaupun kenaikan suhunya kecil, sehingga dapat mengukur suhu dengan teliti. Termometer alkohol mempunyai titik beku minus 114 derajat Celcius dan titik didih 78 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Kekurangan yang dimiliki termometer alkohol adalah mengalami
titik didih yang rendah atau mempunyai titik didih yang rendah sehingga pemakaiannya terbatas, tidak berwarna sehingga sulit terlihat, dan dapat membasahi dinding kaca. Nah, di sini ada 4 jenis termometer beserta penemunya. Kita akan lihat yang pertama adalah termometer Celsius. Penemunya adalah Andreas Celsius dari Swedia. Memiliki titik bawah 0 derajat Celsius dan titik tetap atas 100 derajat. Sehingga skalanya di sini 100 derajat Celsius. Termometer Reaumur. Termometer Reaumur ditemukan oleh Reaumur, ini pakar ilmuwan dari Prancis, memiliki titik tetap bawah 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, dan titik tetap atas 80 derajat, sehingga skalanya adalah 80. Satuannya derajat Reaumur. Yang ketiga, termometer Fahrenheit. Penemunya adalah Gabriel Fahrenheit dari Jerman, memiliki titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atas 212 derajat. Skalanya 180. Dari mana angka 180 ini? 212 dikurangi 32, jadinya 180. Ya, memiliki satuan derajat Fahrenheit. Kemudian termometer yang berikutnya adalah Kelvin. Termometer Kelvin ditemukan oleh Lord Kelvin dari Inggris, mempunyai titik tetap bawah 273 dan titik tetap atas 373. Sehingga banyaknya skala adalah 100. Dan satuannya adalah Kelvin atau K. Nah, ini kita kenalkan ada 4 jenis-jenis termometer. Nah, kita lihat di sini ada Celsius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat jenis termometer ini memiliki titik tetap bawah. Yang paling bawah ini ada 0 derajat untuk Celsius, 0 derajat untuk Reaumur, 32 untuk Fahrenheit, dan 273 untuk Kelvin. Kemudian titik tetap atas untuk Celsius adalah 100, titik tetap atas Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 dan Kelvin 373. Kemudian kita lihat di sini ada angka 100, 80, 180 dan 100. Ya, ini diperoleh dari mana? Ya, titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah. 100 dikurangi 0, 100. 80 dikurang 0, 80. 212 dikurangi 32 sama dengan 180. 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Ini adalah perbandingan ya, atau angka-angka selisih ya, jumlah dari selisih dari titik tetap atas dan bawah termometer. Selanjutnya, di sini kita lihat adanya rumus ya, bagaimana nanti kita akan mempelajari konversi dari Celsius ke termometer yang lain. Nah, di sini ada kotak-kotak rumusnya. Misalnya kita dari Reaumur ya, kita mau cari Celsius ya, berarti di sini ada 4/5. 4/5 ini dari mana? Jadi perbandingan antara 100 Celsius skalanya tadi dan 80 untuk skala Reaumur ya. 100 dibanding 80. Karena yang kita cari Celsiusnya, maka di sini diketahui Celsiusnya, maka Reaumurnya di sini adalah 4/5.
ya, 4/5 Celcius. Tetapi kalau yang dicari adalah Celsiusnya, maka dibalik di sini 4/5 kali derajat reamurnya berapa, kita tentukan ke Celsius. Kemudian dari Celsius kita akan cari ke Fahrenheit, ya. Nah, di sini kita tahu banyaknya skala dari Fahrenheit dan Celsius itu berapa. Celsius tadi berapa? 100 ya. 100, kemudian Fahrenheit berapa? 180. Nah, dibagi, diperkecil, sehingga kita dapatkan 9/5. Ya, 9/5 kali berapa diketahui derajat Celciusnya, kemudian ditambah 32. Di sini titik tetap bawah Fahrenheit. Ini dari Celsius ke Fahrenheit. Sedangkan dari Fahrenheit ke Celsius ini dibalik lagi ya. Kalau tadi 9/5, maka di sini 5/9 buka kurung, berapa derajat Fahrenheitnya dikurangi 32 derajat kurung tutup. Di sini baru kita bisa sederhanakan. Begitu juga untuk rumus yang lain. Ya. Dari Fahrenheit ke reamur, dari reamur ke Fahrenheit, ya. Dari reamur ke Kelvin, ya. Kalau Kelvin di sini ada titik tetap bawahnya 273. Nah, dari gambar termometer di atas terlihat bahwa 100 skala Celcius itu sama dengan 80 skala reamur dan 180 skala Fahrenheit. Perbandingan skala ketiga jenis termometer, Celcius, reamur, dan Fahrenheit adalah 100 dibanding 80 dibanding 180. Ya, masing-masing dibagi berapa ini? Kok di sini mendapatkan 5/4/9. Kira-kira ketiga angka tersebut di atasnya itu dibagi berapa? Ya, benar. Kita bagi dengan angka 20 ya. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Dan 180 dibagi 20 sama dengan 9. Sehingga perbandingan ketiganya adalah 5 dibanding 4 dibanding 9. Dengan demikian, rumus-rumus konversi dari termometer sebagai berikut. Konversi Celcius ke reamur dan sebaliknya. Nah, ini kalau kita melihat ada suhu derajat Celcius, mencari suhu derajat Celcius, maka di sini 5/4 kali suhu reamurnya berapa. Nah, sebaliknya di sini kalau kita mau mencari suhu dalam reamur, maka dibalik ya, 4/5 kali berapa suhu Celciusnya. Kemudian konversi Celcius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Ya, kalau kita mau mencari suhu dalam Celcius, maka di sini 5/9 buka kurung suhu Fahrenheit dikurangi 32. Kenapa 32? Karena titik tetap bawah termometer Fahrenheit adalah 32. Sebaliknya, kalau kita mau mencari suhu dalam derajat Fahrenheit, maka dibalik ya, rumusnya di sini 9/5 kali suhu Celcius, ya ini dalam kurung ya, dalam kurung, baru ditambah 32. Jadi buka kurung 9/5 kali suhu Celciusnya, tutup kurung, baru ditambah 32. Yang ketiga, konversi Celcius ke Kelvin atau sebaliknya. Kita akan mencari suhu dalam Celcius. Jika diketahui suhu dalam Kelvin,
maka langsung di sini kita kurangi dengan titik tetap bawah Kelvin yaitu 273. Dan sebaliknya, kalau kita mau mencari suhu Kelvin, maka di sini suhu dalam Celcius ditambah 273. Contoh soal, pada suatu percobaan bisa mencatat suhu air panas sebesar 96 derajat Celcius. Berapa skala yang ditunjukkan jika bisa menggunakan satuan Fahrenheit? Ya, untuk penyelesaiannya kita tulis di sini ya. Kita biasakan untuk menyelesaikan soal seperti ini dengan cara diketahui apa yang diketahui di situ. Ya, suhu dalam Celcius sama dengan 96 derajat Celcius. Dan yang ditanyakan apa? Suhu dalam Fahrenheit. Ya, rumusnya apa tadi? Untuk mencari suhu dalam Fahrenheit, maka rumusnya adalah buka kurung 9/5 kali suhu derajat Celciusnya tutup kurung ditambah 32 sama dengan 9/5 dikali dengan 96 derajat Celcius baru ditambah 32. Hasilnya 204,8 derajat Fahrenheit. Contoh yang kedua, kalau diketahui suhu reamurnya adalah 20 derajat reamur, berapa dalam derajat Celcius? Nah, maka ini kita hubungkan antara reamur dengan Celcius, ya. Di sini kenapa 5/4? Kenapa 5/4? Ya, karena perbandingan reamur dengan Celcius tadi berapa? Reamur titik tetap atasnya adalah 80, sedangkan Celcius adalah 100. Nah, 80 dan 100 ini kita sederhanakan paling kecil dibagi dengan 20 tadi, ya. Jadi 80 untuk reamur dibagi 20 sama dengan 4. 4 taruh di bawah ya. Kita tuliskan di bawah sini. Sedangkan 100 dibagi 20 itu sama dengan 5. Sehingga di sini menjadi 5/4 dikali 20. Ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 20 dibagi 4. Berapa? 5. 5 kali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Berikutnya, misalnya diketahui 60 derajat Fahrenheit. Ya, kita ubah ke derajat Kelvin. Berapa derajat Kelvinnya? Nah, maka di sini diubah dahulu ke derajat Celcius. Dari Fahrenheit kita ubah ke derajat Celcius dulu. Jadi 68 derajat Fahrenheit itu sama dengan 5/9 dikali buka kurung 68 dikurang dengan 32. Tutup kurung sama dengan 5/9 dikali 36. Ya. 36 dibagi 9 berapa? 4. 4 kali 5 sama dengan 20 derajat Celcius. Lalu derajat Celcius ini ditambah dengan 273 titik tetap bawah dari Kelvin. Sehingga 20 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Contoh yang keempat, 523 Kelvin, kita akan mencari dalam derajat Fahrenheit itu berapa. Ya. Nah, jadi di sini langkah pertama adalah dari 523 Kelvin, kita kurangi dengan titik tetap bawah Kelvin, yaitu 273. Hasilnya 250 Kelvin.
Sehingga kita cari ke derajat Fahrenheit-nya. Buka kurung 9/5 dikali 250 tutup kurung ditambah 32. Nah, hasilnya adalah 482 derajat Fahrenheit. Ya, demikian yang bisa Ibu Guru sampaikan. Kita ada beberapa contoh soal perhitungan, ya kalian perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan bisa diterima untuk kita belajar bersama-sama. Terima kasih atas waktunya, perhatian anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.